kecemasan. Kalau saya baca psikologi di belakang pertanyaan itu adalah kecemasan memandang masa depan. Atau dengan kata ini pemilu jadi apa enggak? Kira-kira itu pikirannya kan. Dan orang sekarang menganggap bahwa kenapa ada keraguan pemilu akan berlangsung? Karena nggak ada calon presiden. Sekarang siapa calon presidennya? Nggak ada. Anies berapa persen? Anies bahkan belum punya wakil presiden. Nggak mungkin konstitusi mengiyakan Anies kalau dia nggak punya wakil presiden. Prabowo sama aja. Prabowo harus cari koalisi. Siapa? Puan Maharani dapat 20%. Tapi elektabilitasnya rendah sekali itu. Jadi euforia politik tumbuh, tetapi distopia juga jalan tuh. Nggak ada. Jadi kalau siapa calon presiden Anda? Anies, Ganjar, ya. Dari mana Anda tahu mereka calon presiden? Dari mana? Dari lembaga survei. Dari mana lembaga survei tahu bahwa orang-orang ini akan jadi presiden? Dia nggak bisa jelasin. Survei publik itu harus transparan. Dananya dari mana? Kan itu. Di Amerika, Biden itu di backup oleh lembaga survei. Lembaga survei bilang kami memang digaji oleh Partai Demokrat untuk mensurvei Joe Biden. Sebaliknya, Fox misalnya, kami digaji oleh Partai Republik untuk mensurvei Donald Trump. Jadi lembaga survei itu mempertanggungjawabkan dana risetnya itu pada publik. Di kita, semua lembaga survei tidak satupun yang mengaku. Kalau dia bilang itu dana pribadi, mana ada orang mau kasih dana pribadi untuk hal satu kali survei itu 4 miliar, 10 kali survei 40 miliar, udah bangkrut lembaga surveinya. Kan itu logikanya kan. Jadi kalau dikatakan ini, oh ya itu calon yang diajukan lembaga survei. Saya tahu Anda misalnya suka pada Anies, oke segala macam. Ya sama Anies teman baik saya. Udah berapa kali dia ngomong sama saya. Prabowo teman baik saya, ngomong berkali-kali juga. SBY teman diskusi saya, setiap bulan Pak SBY undang saya untuk diskusi itu. Tapi saya tidak mau kasih point of view yang euforia. Saya kasih point of view yang basisnya adalah prinsip demokrasi itu. Yaitu dalam sistem presidensial tidak boleh ada threshold. Karena pemilihan langsung. Bagaimana mungkin pemilihan langsung ada threshold? Boleh. Kapan? Dipilih dulu DPR-nya, baru dipilih presiden. Itu boleh ada threshold. Tapi kan kita memilih kan sama. Jadi bagaimana mungkin saya pilih ini presiden, nggak boleh saya pilih karena partainya tidak punya threshold. Kapan kita tahu dia tidak punya threshold? 2019 itu memilih presiden 2019. Memilih 2024 dasarnya adalah suara parlemen 2024, bukan pakai 2019. Kan DUNGU. Iya. Masa Anda masuk bioskop bilang, saya ditanya sama petugas, mana karcis Anda? Nih. Oh ini udah dipakai oleh teman Anda seminggu lalu, ngapain Anda pakai lagi? Ditempelin sama satpam kan? Kan itu berbohong itu namanya. Tapi dipaksakan juga. Nah, itu yang saya ingin supaya prinsip ini menata demokrasi itu mulai dengan 0%. Nggak ada di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa pemilihan presiden harus punya tiket 20%. Di mana di konstitusi disebut begitu? Konstitusi kita cuma bilang calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu dikatakan lagi dalam konstitusi, tapi gabungan itu harus memenuhi 20%. Ada di konstitusi. Konstitusi mana? Konstitusi Wakanda. Undang-Undang Dasar 45 nggak ada aturan itu. Itu yang mesti disuarakan oleh kaum intelektual. Kalau nggak akan dijebak juga akhirnya. 20% itu adalah permainan oligarki untuk beternak politisi baru. Itu intinya. Dan kita nggak ingin negeri ini diternakkan kembali oleh oligarki. Jadi kecurangan itu akan terjadi. Apalagi tadi yang tanya soal, udah, saya kira dua-duanya soal itu tadi. Yang terakhir soal apa ya? Oke, saya kira saya udah jawab ya. Soal apa? Dia berpikir IKN tadi. Kan tadi saya terangkan bahwa IKN
IKN itu dijanjikan sebagai tempat yang nanti sangat bermanfaat bagi generasi milenial. Oke. Sekarang kita bayangkan, milenial dalam 8 jam ke depan itu dia nggak akan akses situs IKN yang nggak ada isinya itu. Milenial itu pergi pada apa namanya BTS Army apa tuh? Ya, yang band Korea itu kan. Jadi ide milenial itu comply dengan ide new cultural identity itu. Coba kita tanya, sekarang Pak Jokowi tawarkan, oke, investor datanglah ke IKN, bangun perumahan di situ, bangun mall, bangun hotel, bangun sirkuit. Pertanyaannya, berapa banyak ASN dari Jakarta yang bersedia pindah ke ibu kota itu? Dalam survei terakhir 80% pegawai negeri ogah pindah ke situ. Lalu siapa yang akan masuk mall? Siapa yang akan menempati perumahan itu? Ya ular, cacing, burung. Karena tadi perencanaannya itu hanya ingin menghasilkan legacy. Saya pernah bicara terus terang dalam satu forum dengan beberapa petinggi partai menteri. Coba Pak Jokowi buat satu radical break, satu tindakan radikal itu. Saya sebagai kepala negara menginginkan threshold 0%, karena itu yang konstitusional. Itu Pak Jokowi akan melonjak legitimasinya, elektabilitasnya naik, dan akan dikenang sebagai bapak demokrasi berikut setelah SBY. Itu legasinya yang akan diingat orang. IKN itu nggak akan diingat orang. Jalan tol nggak akan diingat orang. Di Korea banyak orang sekarang bongkar jalan tol karena nggak penting lagi jalan tol, karena public services transportation udah jalan. Jadi konsep itu yang, jadi poin saya begini, kalau Anda baca koran, do think the unthinkable. Lihat koran itu dari belakang, di belakang headline itu ada apa. Bayangkan dalam imajinasi kita bahwa ucapan Sri Mulyani itu Ibu Sri Mulyani itu membaik saya. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani mengucapkan sesuatu yang kritikal, kan Sri Mulyani bilang ekonomi kita berbahaya. Artinya dia baru dapat teguran dari World Bank, dari IMF. Hal yang bisa dia ucapkan di sidang kabinet. Jadi dia muter. Ini IMF bilang bahwa Indonesia ada dalam keadaan bahaya. Bukan IMF bilang, dia melapor pada IMF supaya IMF tegur presiden. Kan begitu cara membaca public policy atau public announcement. Jadi itu yang saya terangkan. Tentu detailnya masih banyak, tapi karena informa akademis saya tahan-tahan. Bagian yang terlalu berbahaya saya tinggalkan sebagai gosip nantinya. Jadi teman-teman, saya senang karena ada pertanyaan yang betul-betul tajam. Memang pemilu bisa jalan nggak kalau 20%? Bukankah itu artinya orang yang terpilih adalah orang yang diasuh kembali oleh oligarki? Itu poinnya. Yang kedua tadi, IKN itu buat milenial apa enggak? Tanya aja kalau milenial. Mana milenial peduli dengan ibu kota? Jadi biarkan ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan, ibu kota bisnis di Jakarta, tapi ibu kota pikiran ada di Sukabumi.